STEMB Bandung Business School. Di sini saya akan mewawancara salah satu pengusaha yang dapat memotivasi kita. Beliau adalah Ibu Minarti Tridewi Asih, pengusaha pembuatan kue. Mari kita simak video wawancaranya. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ada tugas untuk mewawancara Ibu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa silahkan. Sebelumnya, apa Bu nama usaha yang Ibu sedang rintis? Namanya sih Mia Fakir. Awal mulanya kenapa bisa dinamakan Mia Fakir? Itu Mia Fakir itu kan dari sebetulnya kepanjangan dari nama ibu sendiri sama anak-anak. Jadi kayaknya sih udah biar gampang diingat gitu. Makanya kita ambil nama Mia Fakir. Kalau boleh tahu, usahanya di bidang apa ya Bu ya? Pembuatan cake biasa juga ada, terus dari bungkus rainbow, terus akhirnya jadi ke kue-kue hias ya untuk ulang tahun, terus untuk yang pernikahan, hitanan, atau mungkin ada acara-acara lainnya juga bisa. Custom ya Bu ya? Jadi kita custom lah sesuai permintaan pemesan. Kalau misalnya orang-orang mau memesan, alamatnya di mana ya Bu? Oh, di sini sih di rumah saya sendiri di Kampung Pamucatan RT 3 RW 9 Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang. Kalau boleh tahu kapan dimulai berdirinya usaha ini? Ada setahun ke belakang, mungkin bulan November 2019 ya. Udah lama juga ya? Alhamdulillah. Kan udah hampir setahun ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu karyawannya dari awal sampai sekarang itu berapa ya Bu ya? Waktu awal sih sama ibu kerjain sendiri. Nah pas pesanan udah mulai bertambah banyak, akhirnya mungkin agak terdetek juga. Alhamdulillah sih sekarang udah ada untuk yang membantu 2 karyawan. Kalau misalnya ini tuh usaha Ibu sendiri yang Ibu kerjakan dan yang Ibu rintis atau ada kerjasama dari orang lain? Untuk kuenya sih ibu kerjakan sendiri dibantu sama karyawan. Cuman mungkin untuk pemasarannya ibu dibantu dengan ada dari kakak, teman-teman Dibantu gitu ya, dibantu pemasarannya aja. Tapi untuk produksi sih di rumah sendiri ya. Kenapa Ibu bisa tertarik pembuatan kue gitu kan? Zaman sekarang kan banyak pembuatan apa gitu yang jualan yang lagi viral-viral ya Bu ya? Kenapa Ibu tertariknya menjual kue? Ya itu awalnya kan dari hobi. Biasanya kan suka bikin buat sendiri gitu ya, kue-kue sendiri. Terus karena aku ada acara untuk anak-anak, untuk saudara, ibu kasih juga gitu ya, bikin sendiri. Tapi lama-kelamaan kenapa enggak dicoba ini untuk usaha gitu. Jadi dari hobi akhirnya menjadi usaha. Gitu. Kalau boleh tahu modal awal sampai sekarangnya berapa ya? Kalau modal awal sih mungkin dari stok bahan-bahan kue aja, biasanya bahan-bahan ada di rumah. Tapi lama-kelamaan makin banyak pesanan, terus pembuatan kuenya dari hari ke harinya makin banyak, ya mungkin bisa sekitar kurang lebih 5 juta lebih ya untuk modalnya. Modal awalnya. Apa yang Ibu lakukan agar pelanggan-pelanggan Ibu tuh tertarik gitu sama yang Ibu jualkan ini? Iya, justru itu kan dari penampilan itu kan makin hari makin belajar. Terus yang itu mereka pengennya seperti apa gitu, kita ikutin. Jadi custom dari mereka. Jadi enggak kita misalnya contoh, Bu minta contoh atau apa, kita kasih contoh, tapi lama-kelamaan kita tanya juga ke si pemesan, contohnya seperti ini tapi pengen ditambahin apa, kita ngikutin sesuai mereka, sesuai keinginan mereka. Kira-kira harga yang Ibu jual kuenya ini berapa ya Bu ya? Sekitaran 130.000 ke atas lah untuk cake hias ya. Berapa kira-kira omset Ibu perharinya atau kue yang Ibu jual itu perharinya tuh berapa? Untuk cake ulang tahun sih lumayan juga ya. Tapi untuk yang cake biasa itu sih bisa lebih dari 1 juta ya per hari ya. Jadi terhitung sama cake ulang tahun, terus untuk cake yang biasanya gitu. Jadi setiap harinya itu ada ya Bu? Iya, setiap harinya ada, alhamdulillah. Kalau dari awal sampai sekarang kira-kira berapa persen modal dan keuntungan yang balik ke Ibu? Biasanya setiap harinya juga kalau kita kalkulasikan modal berapa, sebetulnya sih udah ketutup gitu dengan keuntungannya dari per hari itu. Modalnya udah balik langsung gitu. Kan di
sendiri ya Bu ya, Ibu bikin sendiri. Apa kelebihan produk Ibu sampai orang-orang lain itu bisa tertarik gitu ya? Ya mungkin pelanggan yang bilang sih selalu, karena kan ibu bikin tuh selalu fresh, jadi nggak pernah ada kue-kue yang udah lama gitu. Oh, tidak dibesokkan. Tidak dibesokkan, jadi mereka pesan misalkan untuk hari ini, nah malamnya saya bikin untuk pembuatan kue yang mereka pesan, jadi tanpa ada bahan pengawet, terus tidak ada bahan-bahan yang berbau kimia gitu ya. Nama itu yang mungkin beda dari yang lain gitu, yang mereka suka bikin seperti itu. Motivasi Ibu dan apa sejarahnya Ibu membuat usaha ini? Motivasi sih ya justru itu, karena kan ibu mungkin pengen usaha sendiri, awalnya dari hobi Jadi terus usaha. kenapa tidak untuk jadikan usaha, dan ternyata alhamdulillah Banyak yang suka. responnya baik dari pemesan. Jadi mungkin itulah jadiin motivasi buat ibu untuk terus berusaha di bidang cake ini. Kan udah setahun lebih mungkin ya Bu ya merintis usaha ini. Apa kendala Ibu dari awal sampai sekarang, kendala yang paling berat gitu? Nah itu kendalanya sih mungkin dari pemasarannya, karena ibu kan orangnya nggak pernah bisa nawarin atau mungkin dari pemalu atau apa gitu ya. Cuman ya alhamdulillah dengan adanya bantuan sosial media itu, dari status WA, terus dari Facebook, dari IG, jadi kita nggak usah menawarkan dari person ke person itu, dari orang ke orang, malah justru mereka mungkin lihat postingan kita, akhirnya mereka yang menghubungi ibu langsung gitu untuk pesan, atau mungkin awalnya nanya-nanya dulu gitu ya, lama-kelamaan alhamdulillah sih akhirnya jadi pesan juga. Nah itu jadi kita nggak terlalu banyak harus menerangkan interaksi langsung gitu. Kan sekarang masih banyak ya Bu ya, zaman-zaman pemuda gitu ya Bu ya, pasti semua juga ingin sukses gitu ya Bu ya. Boleh Ibu kasih motivasi untuk para pemuda dan yang mau berbisnis ya Bu ya, kasih motivasi dan tipsnya. Pokoknya mah jangan takut untuk mencoba kalau misalkan itu demi kebaikan, apalagi dengan namanya usaha harus terima jangan merasa malu atau misalkan ini untuk mengawali setiap usaha apapun, dan intinya kita harus berbesar hati untuk menerima kritikan, atau mungkin ada yang bilang kita seperti apa, harus kuat mental mungkin ya. Justru itu harus jadikan acuan buat kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ada komplainan atau misalkan respon yang kurang baik dari pelanggan atau dari pemesan, justru itu jadikan masukan untuk terus lebih baik lagi. Jangan gampang down gitu ya. Gitu, jangan tetap semangat aja. Orang lain bilang, wah kok gini bentuknya Mbak, nah justru loh kok bisa gini, ya udahlah jadikan pelajaran. Coba cari lebih baiknya harus seperti apa. Jadi jangan takutlah untuk mencoba demi kebaikan. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara oleh saya, sudah mau membantu saya. Semoga kisah Ibu dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua ya. Dan semoga usaha Ibu makin sukses, makin maju ya Bu ya. Terima kasih. Sekian wawancara Ibu Minaki, semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.